Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini, amin. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, di mana ia adalah suri toladan yang telah membawa kita dari zaman naik onta menjadi zaman naik Toyota. Hadirin rahimakumullah, sudahkah kita berbakti kepada orang tua? Tahukah kita bahwa berbakti kepada orang tua adalah hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib kita lakukan seumur hidup. Hadirin yang berbahagia, kita seharusnya berlomba-lomba. Kita ingat kita ini hidup untuk mencari pahala akhirat atau tidak. Nah, kesempatan kita di sini adalah kita berbakti kepada orang tua, karena itu merupakan jalan kita menuju surga. Kapan lagi kita berbuat baik? Kalau sudah ngaji, kita harus bertakwa kepada Allah tentang orang tua. Apa yang bisa kita lakukan dari perbuatan baik, lakukan, jangan ditunda. Jangan sekali-kali ditunda, jangan pelit apalagi hitung-hitungan kepada orang tua. Contohnya ketika kita itu memiliki 6 saudara misalnya. Terus dia menganggap bahwa yang lain dulu yang berbuat baik. Bahkan ada berpikir dulu saya membayarkan rumah sakit. Sekarang giliran yang lain. Kita tidak boleh seperti itu kepada orang tua. Kita harus berbuat baik kepada orang tua, berlomba-lomba untuk berbuat baik. Sebab banyak anak-anak yang tidak berbuat baik kepada orang tuanya dan mengandalkan saudara-saudaranya yang lain. Nah, berbuat baik kepada orang tua tidak boleh berkata A, tidak boleh berkata apalagi membantah seperti itu. Tidak boleh menangking dan tidak boleh menghardik. Jadi berlomba-lomba, ingat, untuk berbuat baik kepada orang tua, jangan hitung-hitung apalagi yang bisa kita lakukan, maka lakukan. Meskipun uang kita habis jutaan atau miliaran, untuk berbuat baik kepada orang tua kita tidak ada masalah. Akan digantikan yang lebih baik, yang lebih banyak. Dan kita lihat orang tua, kita melihat banyak orang-orang yang non-muslim, banyak orang-orang kafir yang saja berbuat baik kepada orang tua, tapi luar biasa dikasih kehidupan oleh Allah. Kehidupan ini padahal kita melihat bahwa mereka itu adalah orang kafir. Apalagi kita sebagai orang Islam, nah kita berbuat baik itu Masya Allah, mungkin pahalanya itu sudah berlipat-lipat ganda lagi. Seperti dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qada rabbu Allah ta'budu illa ibuhu wa bil wadin ihsan. Yang artinya Allah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua. Ini dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23. Kemudian Allah juga berfirman, wa'budullaha wa la tusyraku bihi syab'a wa bil wadin ihsan. Jadi beribadalah kepada Allah, yang artinya beribadalah kepada Allah. Jangan berbuat syirik dan berbuat baiklah kepada orang tua. Ini adalah firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 36. Bahkan nyawa sekalipun kita bisa korbankan demi berbakti kepada kedua orang tua. Seperti halnya kisah Nabi Ismail. Siapa yang tidak mengenal Nabi Ismail? Nabi Ismail alaihissalam alaihissalam merupakan anak dari Ibrahim alaihissalam yang menikah dengan Syidah Hajar. Sebelumnya Nabi Ibrahim telah memiliki istri bernama Syidah Sarah. Namun dia di umur pernikahannya yang terbilang tua, ia tidak dikaruniai anak.
Kemudian Nabi Ismail kecil tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, membantu kedua orang tuanya dan menaati perintah-perintah. Nabi Ismail juga diketahui sering membantu ibunya mengembala ternak yang jumlahnya tidak sedikit. Suatu hari ketika ini kita sudah masuk ceritanya. Suatu hari ketika Nabi Ismail telah pada umur dewasa, selama 3 kali Nabi Ibrahim selalu bermimpi. Diperintahkan untuk menyembelih anaknya yakni Nabi Ismail. Ia sempat tak percaya dan mengira mimpi tersebut datang dari syaitan. Kemudian Nabi Ibrahim pun menceritakan mimpi itu kepada Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim percaya bahwa mimpi itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai nabi dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia harus melaksanakannya. Masya Allah. Kemudian ia menceritakan mimpi ini kepada anaknya, Nabi Ismail. Setelah diceritakan, apa reaksi Nabi Ismail? Apakah dia membantah? Apakah dia mengatakan bahwa saya tidak mau mati? Tidak. Nabi Ismail berkata bahwa hal tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang benar harus dilaksanakan sebagai tanda orang yang beriman. Ia mengaku tabah dan sabar. Masya Allah. Nah, tiba saat Nabi Ibrahim ingin melaksanakan perintah tersebut, Nabi Ismail tetap tidak ada penolakan dan ingin menuruti apa yang diperintahkan ayahnya atas perintah Allah. Saat Nabi Ismail akan disembelih, kemudian digantikan dengan seekor domba besar oleh malaikat Jibril. Masya Allah. Nah, maka kita harusnya telah berserah diri. Nah, sebagai seorang anak, kita harus senantiasa berbakti kepada orang tua. Entah itu saat kita belum menikah maupun sudah menikah. Karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban kita yang seumur hidup, yang tidak akan pernah luntur sampai kapanpun. Dengan berbakti kepada orang tua selain menjadi ladang pahala, tentu dapat mendatangkan hikmah bagi kita yang menjalankannya. Nah, berikut hikmah yang dapat kita rasakan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dimudahkan segala urusan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, dimudahkan rezekinya di dunia. Yang keempat, mendapatkan janji surga oleh Allah. Kemudian dipanjangkan dan diberkahi umurnya. Jadi berbakti kepada orang tua ini adalah kesempatan. Selama kita masih memiliki umur, lakukan terus. Kalau kita bisa kunjung ke orang tua setiap hari, maka lakukan tiap hari ini untuk orang yang sudah menikah. Nah, jika kita bisa setiap hari, lakukan tiap pekan. Nah, jangan datang ke orang tua menyusahkan mereka. Ada anak yang sudah dari kecil dia biaya hidupnya sampai dewasa, sampai menikah. Setelah itu dia datang ke orang tua dan menyusahkannya. Nauzubillahi min zalik. Jangan demikian. Apa yang kita bisa bawa untuk orang tua kita, apa yang menggirangkan dia, menyenangkan dia, maka itu yang harus kita lakukan. Kita ada uang untuk mengumrohkannya, silakan kita umrohkan. Ini tidak ada masalah. Dari Allah akan digantikan yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Hadirin rahimakumullah, cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam hati. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.